Perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kembali lagi kita mengikuti mata pelajaran memberikan agama Islam untuk pertemuan kedua, yakni meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan itu. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Anak-anakku sehat semua hari ini? Sehat. Kalau begitu kita bawa ke kelas disiapkan dulu. Dulunya siap gerak. Sebelum belajar anak kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Untuk lebih afdalnya kita membaca surat pilihan, surat-surat pendek. Silakan anak-anak sekalian membuka surat Al-Kautsar. Secara bersama-sama kita membaca. Sudah siap? Siap. Sebelum di absen, pada saat disebutkan nanti namanya, silakan keluarkan HP-nya untuk dipakai dalam pembelajaran. Abdi Aliansa, Hadir Pak. Abi Aliani, Hadir Pak. Ahmad Saki, Hadir Pak. Al Ibrahim Ghazali. Hadir Pak. Oke, siapkan HP-nya semua. Alfian Al Sapitra, Hadir Pak. Amira, Hadir Pak. Asrafil Ahmad, Hadir Pak. Diki Ananda Satra, Hadir Pak. Diandra. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Oke, anak sekalian, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi kita hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa di antara kalian yang masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada? Silakan. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, adakah di antara kalian yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nah, silakan. Nama-nama Allah yang baik. Jadi benar kata teman kalian, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Lanjut, apalagi contoh-contoh atau macam-macam dari Asmaul Husna? Ada yang tahu? Semua yang tahu? Silakan. Al-Alim. Oke, apa lagi? Ar-Rahman. Oke. Silakan. Oke, Habib. As-Sami. Jadi bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena materi pada pertemuan sebelumnya sudah kita ulas, pada pertemuan kali ini Bapak ingin memberi sedikit motivasi untuk anak-anakku bahwa sudah seharusnya Asmaul Husna itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita hari ini akan belajar melalui pendekatan TPACK. Nah, pernah dengar sebelumnya? TPACK itu adalah pedagogical content knowledge. Jadi kita belajar menggunakan teknologi yang ada. Makanya hari ini sengaja Bapak minta untuk anak-anak semua membawa HP, kemudian menginstal beberapa aplikasi, kemudian kita pakai proyektor sebagai pendukung pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini,
Jika pada pertemuan sebelumnya kita diharapkan anak-anakku mampu memahami makna dari Asmaul Husna yang diantaranya termasuk Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir, pada pertemuan kali ini anak-anakku diharapkan dapat mencontoh perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh-contoh perilaku tersebut nantinya akan dituangkan melalui diskusi kelompok. Kemudian yang selanjutnya melalui teknologi mampu membuat poster. Nah, anak-anakku diharapkan mampu membuat poster yang kaitannya dengan penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. 4 di antaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Langkah pembelajaran pertama kita yakni asesmen diagnostik, mengukur kemampuan belajar anak-anak sekalian. Minta tolong kepada yang punya grup kelas, Bapak akan bagikan link di sini untuk kuisis. Silakan diakses link tersebut untuk asesmen awal pembelajaran. Bagaimana, sudah masuk ke link kuisis? Sudah melaksanakan asesmen diagnostik kemampuan awal anak-anak sekalian. Silakan masuk. Klik mulai pada aplikasi yang tampil di layar handphone kalian. Silakan. Elsa sudah 5 dari 7 pertanyaan. Diandra Fausia sudah 4 dari 7 pertanyaan. Amira 5 dari 7. Rina Hastuti masih 1 dari 7 pertanyaan. Ayo. Oke, tersisa Rina. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah asesmen diagnostik telah dilakukan, silakan anak-anakku menyimak tayangan edukasi berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Khidir alaihi salam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 70. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya bernama Yusya bin Nun. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ketika majelis telah ditutup, tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya. Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah orang yang paling pandai? Pastilah aku orangnya. Jawaban Nabi Musa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan merupakan kehadiran Sang Pencipta. Setelah peristiwa ini, Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Satu hal yang harus kau sadari bahwa semua ilmu yang kita miliki datangnya dari Allah. Jangan mudah sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Akhirnya mereka pun berpisah. Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nah, dari tayangan tadi, anak-anak tahu ya, di atas itu gambar apa? Pertanyaannya, siapa di antara kalian yang tahu kegunaan dari CCTV dan seberapa canggih benda tersebut? Selanjutnya, pernahkah anak-anak sekalian melihat seseorang yang berprestasi, nilainya bagus, kemudian peringkatnya tinggi, atau bahkan sekolah atau pendidikannya tinggi, tetapi sikapnya kurang
Baik. Nah, untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan yang sering timbul di tengah-tengah kita, anak-anakku nantinya akan dibagi berdasarkan kelompok untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Jadi di antara kalian 3 sampai 5 orang terdiri dari 5 kelompok, boleh bergabung antara laki-laki dan perempuan. Tugasnya mencatat materi tentang Asmaul Husna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak akan membantu pembagian kelompok mulai dari hitungan paling pojok kiri sampai nanti di ujung. Hitungan pertama silakan berdiri dengan angka yang sesuai dengan hitungan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian lanjut lagi kelompok 1, 2, 3. Setiap angka yang menunjukkan 1 berarti dia masuk kelompok 1. Begitu pula dengan nomor 2 berarti dia kelompok 2 sampai kelompok 5. 2, 3, 4, 5. Cukup. Silakan berdiri. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik dalam bentuk kelompok. Silakan diisi berdasarkan hasil temuan kelompok. Materinya Bapak akan jelaskan. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Bapak. Boleh. Boleh. Dari lembar kerja peserta didik yang telah membagikan setiap kelompok, minta tolong untuk setiap anggota kelompok itu sendiri membagi tugas. Ada yang mencatat, ada yang mencari referensi, kemudian nanti bersama-sama bertugas untuk mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Tugas kalian itu dibagi berdasarkan kelompok. Ya, ada yang bertugas mencatat materi, mencari materi, menemukan melalui internet, kemudian dicatat dalam lembar kerja. Ada juga yang bertugas untuk membuat poster. Desain posternya, masukkan materinya sesuai materi kelompok, buat dalam bentuk seunik mungkin, semenarik mungkin, kreasikan. Dan melalui aplikasi Canva yang telah diinstal sebelumnya. Nah, contoh penerapan Al-Alim bisa dengan mencari ilmu, kemudian bersikap rendah hati, berbagi pengetahuan. Untuk penerapan Asami, mendengarkan dengan penuh perhatian, doa yang tulus, memahami orang lain. Buat dalam bentuk catatan, diskusikan dengan kelompok. Ya, kasih nih yang situ, kasih itu materi ini tadi di dalam. Oke, bisa halo baiklah. Ya, ini salah satu desainer. Salah satu desainer. Ya. Klik kemudian edit di dalam. Edit langsung di dalam. Dia bisa dulu. Terserah yang mana. Ya, boleh.
hasil diskusi setiap kelompok dari catatan maupun hasil poster yang telah kita buat bersama. Silakan untuk kelompok penampil pertama dari kelompok 3. Sudah dikirim tadi melalui grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, menghormati dan membantu tetangga. Ajaran Al-Quran menyebutkan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan bahwa seorang Muslim yang baik adalah yang menjaga hubungan baik dengan tetangga. Adapun sekitar dari kelompok kami yaitu menghormati, membantu tetangga dan membantu terkir dan anak yatim. Ajaran Rasulullah SAW juga menekankan bahwa seorang Muslim yang baik adalah yang membangun hubungan baik dengan tetangga. Bila seorang Muslim akan membantu Demikian pemaparan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih plus untuk kelompok 3. Silakan kembali Bapak. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pemaparan hasil diskusi dalam kami. Oke, silakan bacakan hasil diskusinya. Dalam kata dan tindak. Ajaran kejujuran adalah salah satu ajaran utama di Islam. Ustaz, jujur dalam berkata dan bertindak menjaga amanah. Oke, penjelasannya. Jujur dalam berkata dan bertindak. Ajaran kejujuran adalah salah satu ajaran utama dalam Al-Quran. Quran surah At-Taubah ayat 119 dan juga dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Udah yang kedua. Baik. Bagaimana hasil poster dari temannya? Sudah bagus atau gimana? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kemudian kembali ke tempat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, silakan. Menjaga lisan dan menghindari riba. Ajaran Al-Quran melarang riba atau Surah Al-Maidah ayat 8 dan melarang kezaliman. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kedudukan seseorang. Perilaku seseorang muslim berusaha bersikap adil dalam segala aspek kehidupan baik di keluarga, pekerjaan maupun masyarakat serta menghindari perlakuan tidak adil terhadap orang lain. Sekian dari poster kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana pemaparan dari teman kelompok 5 dan juga posternya sudah bagus? Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Bapak memberi penguatan. Salah satu contoh untuk penerapan Asmaul Husna, misalnya Al-Alim, itu dapat diterapkan dengan cara yang pertama, menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu, termasuk rajin belajar di sekolah, membaca buku-buku agama, membaca buku umum yang lainnya, termasuk salah satu contoh penerapan Al-Alim dalam kehidupan. Yang kedua, bersikap rendah hati. Rendah hati ini yang dimaksud bukan berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri selalu menganggap diri itu
seakan tidak berdaya, seakan tidak berguna. Itu kalau rendah diri. Tapi kalau rendah hati, pernah lihat padi? Pernah. Siapa yang pernah lihat padi di sini? Kalau tidak melihat padi. Ilustrasi ini adalah pohon padi. Dan ini adalah buahnya. Kenapa padi tersebut ketika sudah berisi dia semakin menunduk? Kalian bisa jawab pertanyaan itu? Karena padi itu semakin berisi dia semakin berat. Akhirnya dia menunduk. Pakai prinsip tadi ketika belajar, ketika mendapatkan ilmu pengetahuan, ketika mencapai sebuah kesuksesan. Semakin berisi, semakin menunduk. Bukan semakin tahu banyak, semakin sukses, semakin bangga. Ingat, pertanyaan tadi yang pertama kita, pernahkah kalian melihat seseorang yang memiliki prestasi bagus, tetapi ternyata sikapnya yang kurang bagus? Pembawaannya sombong, angkuh, mau dibilang, ya kan? Ada kan begitu? Yang itu tidak mencerminkan perilaku al-alim. Yang benar itu semakin kita tahu, semakin kita rendah hati. Kasih tahu temannya, oh iya nanti saya bantu belajar, sama-sama belajar. Oh kalau belum tahu coba dengan cara seperti ini, itu baru bagus. Oh tidak tahu ya makanya belajar. Ya nggak boleh kasih begitu. Nanti kemudian berbagi pengetahuan. Kalau muslim yang baik itu bukan muslim yang seke. Tahu arti kata seke? Tahu. Kalau ada di tanah, ada pengetahuan yang kita paham, berbagi sama teman. Tidak boleh seke pengetahuan. Tidak boleh pikir dalam hal pengetahuan. Ada tugas misalnya, boleh bertanya sama teman, boleh. Cari tahu. Namanya kerja kelompok, belajar bersama. Selesai tugas mau saya belum, makanya kerja, nggak mau kasih dia, nggak mau kasih dia, bukan yang penting nama saya berbagi pengetahuan, karena ilmu yang kalian bagikan bukannya semakin habis, justru semakin bertambah, karena ilmu itu, pengetahuan itu nanti bisa diterapkan ketika dia berulang-ulang diucapkan dan dilakukan. Dan sekali lagi untuk semangat mencari ilmu, kemudian bersikap rendah hati, kemudian berbagi pengetahuan. Pada bagian penutup, Bapak ingin mengajak kalian, anak-anak sekalian, untuk merefleksikan materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan mungkin kesimpulan dari materi Asmaul Husna? Salah satunya, silakan. Ada? Silakan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami orang lain. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami orang lain adalah salah satu bentuk dari Asami. Yang kedua, siapa yang bisa memberi tanggapan tentang metode pembelajaran kita hari ini? Bagaimana menurut kalian cara belajar kita hari ini? Menyenangkan. Ada yang menyenangkan, ada juga gembira. Yang lain? Apa? Senang. Saya yang lain? Gembira. Oke, terima kasih banyak. Sebagai tindak lanjut, kita akan kembali membuka kuisis. Silakan anak-anakku menaikkan kembali HP-nya. Ketika jawaban kalian diklik, otomatis akan langsung tampil jawaban di atas. Beri tepuk tangan untuk ketiga terbesar. Penilaian asesmen selanjutnya. Nah ini hasil evaluasi kalian ketika menjawab soal. Kelompok yang belum menyelesaikan atau belum rampung tadi tugas untuk
minta tolong untuk diselesaikan. Oke, nanti dikirim di grup, dikirim menyusul saja dengan yang belum yang lainnya. Sebagai kegiatan penutup, Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian semua mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh yang mampu menerapkan al-asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, giat belajar, menuntut ilmu, jangan pikir dan berbagilah pengetahuan kepada siapa saja. Dengan ucapan hamdalah, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi